tidak terasa ya, kita sudah memasuki di minggu yang pertama di bulan yang baru. Bulan apa itu Kak? Bulan Agustus. Wah, benar sekali bulan Agustus teman-teman adik-adik. Nah, yang pasti di bulan yang baru ini kita akan melihat penyertaan Tuhan lebih lagi buat adik-adik, seluruh keluarga kita. Bahkan kita akan menikmati semua kebaikan Tuhan di bulan yang baru ini. Iya Kak. Oke, sebelum kita beribadah, kita akan berdoa dulu. Sama-sama yuk kita berdoa. Ya adik-adik, kunci tangannya, tutup mata, ambil sikap berdoa yang dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Sampai saat ini Tuhan ada, itu semua karena Tuhan baik. Tuhan begitu baik buat kami semua. Tuhan, kami mau beribadah, kiranya Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan segala baik. Dan inilah doa kami, yang setuju katakan amin. Yuk sama-sama kita akan memuji Tuhan. Hebat kan adik-adik? Kita memiliki Tuhan yang kuat, hebat, dan perkasa. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan sekali lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat, kuat-kuat yang terkuat,
Puji Tuhan adik-adik, silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Bersyukur untuk mama papa, bersyukur untuk oma opa, bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk guru di sekolah. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. So
dengan kemurahan Tuhan, kita boleh ada beribadah bersama. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik dan selama-lamanya Dia tetap baik. Dari dulu sampai sekarang, Tuhan Yesus tetap baik bagi kita. Bagi mama papa, bagi keluarga kami. Dan hari ini kita mau belajar walau masih kecil, dengan mulut kita mau berkata bahwa terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh beribadah di saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yuk adik-adik sekali lagi kita katakan, God is so good. Yuk sama-sama ya. God is so ketika kami memuji, menyembah Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami, memberkati kami. Bahkan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami, berkati firman-Mu, sehingga kami boleh dapat mendengar dengan baik. Dan kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya. Bersama katakan, amin. Shalom adik-adik semuanya, puji Tuhan. Hari ini kita sudah ada di minggu pertama di bulan yang baru, bulan Agustus, dan negara kita, negara Indonesia menyebutnya adalah bulan kemerdekaan. Dan saat ini kita sudah beribadah bersama-sama secara onsite dan secara online juga masih ada. Dan pastinya Kak Juan mengucapkan selamat hari Minggu, Happy Sunday, dan semuanya mengalami kemurahan, berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan yang sudah sekolah sampai hari ini, bahkan ada yang masih berjaga-jaga dengan keadaan, dengan situasi yang ada. Tetapi bersama-sama kita berdoa, kalau kita datang beribadah, kita memuji, menyembah Tuhan, kita naikkan syukur bahwa penyertaan Tuhan ada sampai hari ini. Dan hari ini Gereja Anak sudah mengangkat satu tema yang baru di bulan yang baru, yaitu Be Strong. Sama-sama katakan Be Strong. Firman Tuhan yang Kak Juan mau bawakan, ceritakan buat kita semua yang beribadah, yaitu ada di Yosua 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Firman Tuhan Yosua 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Dan sebelumnya Kak Juan cerita sedikit seputar tentang Yosua. Yosua adalah pilihan Tuhan sebagai pemimpin untuk melanjutkan kepemimpinan dari Musa.
Musa meninggal dan Tuhan berbicara bahwa Yosua lah yang akan menjadi penerus untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah yang berlimpah susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Dan sampai hari ini Yosua juga, kita ingat bahwa Yosua pernah memimpin bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko. Yang luar biasa bahwa Tuhan tetap menyertai siapapun. Dan tema kali ini tentang be strong adalah menjadi kuat. Sama-sama katakan menjadi kuat. Katakan samping kiri kanannya menjadi kuat. Yuk kita sama-sama baca Yosua 1 ayat 1 sampai ke 9. Tetapi kali ini Kak Juan lompat ayat yang ke-6 ya. Kita lompat ke ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau yang akan memimpin. Ayat yang ke-6 sampai di sini saja. Di situ ditulis kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan be strong yang pertama yaitu kita harus menguatkan hati kita. Supaya kita bisa memimpin, kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi berkat. Kalau kita menjadi kakak, kita bisa memimpin adik kita untuk bertumbuh menjadi adik yang baik. Kalau kita di sekolah, kita bisa menjadi contoh, kita bisa membantu teman kita yang kekurangan. Dimanapun kita berada, kita belajar memimpin diri kita sendiri. Bangsa Israel dipimpin oleh Yosua yang belum berpengalaman, tetapi dia menaruh percayanya, dia menaruh harapannya di tangan Tuhan. Dan firman Tuhan tetap mengingatkan bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Poin yang pertama, be strong adalah kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu supaya kamu bisa memimpin dengan baik. Puji Tuhan, mungkin adik-adik ada yang dipimpin menjadi ketua kelas, ada yang dipimpin untuk menjadi pengurus kelas. Bahkan di gereja anak juga, misalkan dia memimpin kelompok. Dan itu salah satu contoh bagaimana dia belajar memimpin walaupun masih kecil. Dan percayalah ketika kita dari kecil sudah belajar dipimpin dan memimpin, suatu saat nanti kalian akan menemukan, kalian akan sadar bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai buat setiap kita yang belajar dan terus dipimpin oleh Tuhan. Dan ayat yang ke-7, kita lompat ayat yang ke-7, yaitu sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada Yosua sebagai penerus pemimpin untuk memimpin bangsa Israel. Firman Tuhan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sekali lagi. Poin yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu supaya bisa memimpin. Poin yang kedua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu supaya bertindak hati-hati. Ternyata ketika kita memimpin, kita diberikan kepercayaan, kita harus punya satu kesadaran, kita harus bertindak hati-hati. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan ayat yang ke-8, sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu supaya bertindak hati-hati, yaitu jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini. Renungkanlah siang dan malam. Penting sekali kita sebagai anak-anak Tuhan meneguhkan hati, menguatkan hati supaya kita bisa bertindak hati-hati, supaya kita punya firman Tuhan. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita berpikir sesuatu, semuanya berdasarkan firman Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu meluap dari hati. Jadi setiap apa yang keluar dari hidup kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan ayat yang ke-9, ayat yang terakhir, yaitu sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada Yosua sebagai pemimpin yang masih muda, tetapi ada firman Tuhan yang terus diingatkan, disampaikan kepada Yosua, yaitu sekali lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, firman Tuhan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Poin penting di sini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Poin yang ketiga, menjadi kuat. Teguhkanlah hatimu sebab Tuhan tetap menyertai. Dan singkat cerita dari perjalanan Yosua memimpin bangsa Israel, mereka tiba, mereka dapat menikmati janji Tuhan yang berlimpah susu dan madu. Dan pastinya perjalanan Yosua untuk memimpin bangsa Israel yang tegar, tengkuk, yang seringkali mengeluh, seringkali tidak bersyukur. Tetapi Yosua punya satu kekuatan, yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah. Yang pertama untuk memimpin, yang kedua supaya bertindak hati-hati, dan yang ketiga Tuhan selalu menyertai. Dan sampai hari ini kita terus mengingat bahwa Yosua yang dipilih Tuhan menggantikan Musa tidak mudah untuk memimpin bangsa yang besar, tetapi penyertaan Tuhan sungguh nyata. Banyak hal yang Tuhan kerjakan. Kak Juan masih ingat cerita waktu Yosua memimpin bangsa Israel berperang, dan di situ ada Musa yang mengangkat tangan. Bahkan diceritakan bahwa Yosua bisa menghentikan matahari perputaran. Dan itu suatu perkara yang luar biasa yang sampai hari ini yang masih diingat. Luar biasa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan buat kita yang menjadi kuat di dalam Tuhan. Kak Juan menutup 2 ayat buat kita semua yang menjadi pegangan, yaitu dari mana kekuatan kita. Yang pertama adalah di dalam Tuhan. Di dalam Yehemia 8 ayat 10, Kak Juan bacakan versi bahasa Inggrisnya, yaitu go your way, eat the fat, drink the sweet, and seed portion to those for whom nothing is prepared. For this day is holy to our land. Do not sorrow, jangan bersedih, for the joy of the Lord is your strength. Karena sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan. Di dalam sini kita harus menjaga hati kita untuk terus dipenuhi dengan sukacita, bersyukur. Sampai hari ini Tuhan, saya masih bisa sekolah walaupun keadaan berubah-ubah, tetapi saya bersukacita. Saya bisa ke gereja, saya bisa berteman, saya bisa bertemu kakak-kakak gereja anak, saya bisa bertemu guru-guru yang ada, saya bisa ke tempat-tempat yang bisa saya kunjungi. Puji Tuhan dan berterima kasih. Bahkan ada anak-anak juga, Tuhan, saya belum bisa kemana-mana, saya masih sakit, saya masih terbaring lemah. Tetapi katakan di dalam hati, terima kasih Tuhan, saya bersyukur karena firman Tuhan berkata, sukacitaku di dalam Tuhan adalah kekuatan. Dan sampai hari ini memang benar bahwa kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Dan yang kedua, yaitu ketika kita merasa bahwa kekuatan itu datang dari mana ya Kak Juan? Yang pertama tadi, kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan memberikan kekuatan. Poin yang kedua yang Kak Juan catat di sini adalah yaitu di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Segala hal yang membuat kita sedih, segala hal yang membuat kita sering mau mengeluh, tidak bersyukur, diizinkan Tuhan. Papa mama tidak mempunyai pekerjaan, diizinkan Tuhan. Tidak bisa kemana-mana, diizinkan Tuhan. Tidak bisa makan enak, tapi firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Puji Tuhan. Dan Kak Juan berdoa bersama-sama dengan kakak-kakak yang ada. Sepanjang bulan ini kita harus menjadi kuat. Kuat di dalam segala hal. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Ada sukacita di dalam kekuatan. Dan Tuhan berjanji terus menyertai buat setiap kita anak-anak Tuhan yang terus setia, selalu berharap percaya kepadanya, setia beribadah sampai hari ini, setiap berdoa sampai hari ini walaupun belum dijawab doanya, setiap memuji, menyembah Tuhan. Kita bisa bermain game, kita bisa bermain dengan teman-teman, tetapi jangan sampai kita lupa
bahwa ada kekuatan buat kita untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi anak yang punya hati bertindak hati-hati, punya hati yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, dan di dalam semuanya itu sukacita adalah kekuatan, dan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang beribadah di rumah maupun di gereja. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah setiap pesan firman Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk berkata, di dalam Tuhan saya kuat, di dalam Tuhan saya akan belajar memimpin, di dalam Tuhan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan sukacita itu adalah kekuatan buat setiap kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semua kami mendengar firman Tuhan yang membuat kita menjadi anak-anak yang kuat, membuat kita menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kak berdoa buat setiap adik-adik yang beribadah mengalami kemurahan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, bahkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, sama-sama kita mengangkat tangan, kita terima berkat dari ibadah kita pada saat ini. Dan biarlah kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan akan menjadi bagian buat adik-adik. Kemanapun kalian pergi, kalian akan kuat. Kemanapun kalian berada, kalian akan menjadi teladan. Kalian menjadi berkat buat teman-teman kita semua yang diberkati Tuhan akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kami terima berkat yang daripadamu, anugerah, damai sejahtera Allah, sukacita daripada Tuhan menjadi bagian kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan semuanya, kita sudah selesai beribadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Happy Sunday. Bye-bye.